Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, kami dari Universitas 11 Maret Surakarta, Fakultas FKIP, Program Studi Pendidikan Ekonomi Semester 4. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai pembelajaran mata kuliah pendidikan inklusi dengan materi manajemen kelas. Akan tetapi sebelum kita mempelajari lebih detail apa itu manajemen kelas, terlebih dahulu kita samakan persepsi awal mengenai konsep pendidikan inklusi. Apa sih pendidikan inklusi itu? Jadi, pendidikan inklusi adalah sistem pelayanan pendidikan yang mengikutsertakan ABK belajar dengan teman sebayanya di sekolah reguler dan dekat dengan tempat tinggalnya. Pendidikan inklusi beririsan dengan beberapa konsep dan istilah, yaitu pendidikan khusus dan layanan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran dikarenakan berbagai alasan seperti kelainan fisik atau disabilitas, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan istimewa dan bakat istimewa. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan. Disabilitas mempunyai berbagai ragam. Yang pertama, disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan yang terakhir adalah disabilitas ganda atau multi. Cerdas istimewa atau gifted children merupakan seseorang dengan kecerdasan atau bakat yang luar biasa dan memiliki kemampuan tinggi di bidang tertentu seperti bahasa, matematika, spasial, musikal, somatokinetik, interpersonal, dan naturalism. Bakat istimewa adalah seseorang yang memiliki potensi kecerdasan kinestik luar biasa, kreativitas yang tinggi, dan komitmen terhadap tugas berdasarkan hasil tes bakat istimewa di bidang seni atau olahraga. Selanjutnya, pengertian mengenai layanan khusus. Layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Contohnya seperti sekolah kecil, sekolah terbuka, sekolah darurat, sekolah terintegrasi, dan program ADEM. Pasti dari teman-teman sudah mengetahui apa sih pendidikan inklusi itu dan contoh-contoh pendidikan inklusi. Sekarang di sini kami akan membahas tujuan pendidikan inklusi, implikasi manajemen pendidikan inklusi, dan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan inklusi. Tujuan pendidikan inklusi yaitu memberikan kesempatan peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepatkan program wajib belajar. Terus yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah. Nomor 4, menciptakan sistem pendidikan inklusi, menghargai keberagaman. Yang kelima yaitu memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang selanjutnya itu implikasi manajemen pendidikan inklusi, di mana sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah. Sekolah reguler juga harus memiliki seorang guru yang profesional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Guru harus terlibat dan berkolaborasi dengan orang tua selama pembelajaran pendidikan inklusi. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, ada beberapa poin yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama, alur penanganan, kedua, modifikasi kurikulum, yang ketiga, program pembelajaran individu, yang keempat, manajemen kelas, dan yang terakhir, tata kelola sekolah. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu adalah penataan kelas. Berkaitan dengan mobilitas, kelas haruslah aman untuk setiap anak tanpa terkecuali. Selain aman, sarana dan prasarana haruslah aksesibel, yaitu untuk mempermudah dalam melakukan mobilitas tersebut. Nah, bagaimana sih penataan kelas yang baik untuk pendidikan inklusi? Ada beberapa macam cara, yaitu yang pertama, untuk peserta didik yang memiliki hambatan penglihatan, disarankan untuk duduk di dekat papan tulis. Yang kedua, peserta didik yang memiliki hambatan pendengaran disarankan untuk duduk
di barisan depan agar mudah dalam membaca bibir guru. Dan yang terakhir, untuk peserta yang memiliki hambatan gerak, duduk di dekat pintu agar mudah dalam keluar masuk kelas dan juga mudah untuk meletakkan tongkat ataupun kursi roda. Strategi kelas inklusi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama, instruksi dan juga bantuan, seperti menggunakan gambar untuk bantuan, melakukan atau memberikan aturan secara berulang-ulang, ataupun bila diperlukan bisa menggunakan helper, guru lain, shadow teacher, ataupun GPK. Yang kedua yaitu aktivitas dengan melihat respon anak dan waktu, supaya kita bisa mengetahui nih, apakah waktu yang kita berikan sudah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Yang ketiga yaitu adalah media. Kita bisa membuat pensil lebih besar atau melindungi pensil tersebut dengan Play-Doh atau ADHD. Dan juga kita bisa menggunakan lagu yang berisikan rutinitas harian untuk anak TK yang menderita autis atau tunagrahita. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan gambar lebih banyak daripada perintah verbal untuk anak yang menderita disleksia. Kita bisa men-setting kelas kita sesuai kebutuhan anak. Materi yang kedua adalah pengkondisian peserta didik. Pengelompokan dapat didasarkan berdasarkan kesamaan jenis kelamin dan umur. Sistematik dari pengelompokan sendiri terdapat 7. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan minat, pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus, pengelompokan secara beregu, pengelompokan secara tutorial, pengelompokan secara penelitian, yang keenam, pengelompokan secara kombinasi, dan terakhir, pengelompokan kelas penuh. Dalam pengkondisian peserta didik, kelas harus dibuat dengan senyaman mungkin, ruangan ditata dengan penuh kerapian dan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Untuk tempat duduk peserta didik setiap tahun tidak harus sama. Jadi, untuk tempat duduk peserta didik itu sendiri dapat berganti dengan seiringnya berjalannya waktu. Nah, materi yang terakhir yaitu strategi pembelajaran. Dalam pendidikan inklusi, guru tidak hanya memodifikasi bentuk fisik ruangan kelas saja, tetapi guru perlu memodifikasi dan mengadaptasi strategi pembelajaran yang digunakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas tersebut. Apa saja sih yang harus diperhatikan guru dalam merencanakan strategi pembelajaran? Yang pertama, apa yang akan diajarkan? Yang kedua, mengapa materi tersebut diajarkan? Kemudian bagaimana alat dan media apa yang akan digunakan untuk mengajar? Bagaimana cara mengajarnya? Apakah semua peserta didik terlibat dalam pembelajaran tersebut? Apa yang akan diketahui peserta didik sebelum dan setelah melakukan proses pembelajaran? Bagaimana kegiatan pembelajarannya? Bagaimana lingkungan pembelajarannya? Apakah lingkungan dan kegiatan pembelajaran sudah sesuai untuk semua peserta didik? Bagaimana peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran? Bagaimana peserta didik berkebutuhan khusus menampilkan hasil pembelajaran? Kemudian, apakah tindak lanjut yang harus dilakukan guru? Selanjutnya, akan ada implementasi mengenai materi ini dalam pembelajaran ekonomi di SMA. Pada saat guru ingin menjelaskan materi mengenai macam-macam kebutuhan, guru perlu menentukan strategi pembelajaran yang sesuai untuk peserta didiknya. Contohnya, untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang hiperaktif, guru tidak bisa menggunakan strategi pembelajaran dengan metode ceramah, dikarenakan dengan metode ini peserta didik cenderung tidak memperhatikan penjelasan guru. Strategi pembelajaran yang sesuai untuk PDBK hiperaktif salah satunya yaitu window shopping, di mana aktivitas pembelajarannya mengharuskan peserta didik untuk bergerak. Berbeda pula saat mengajar peserta didik berkebutuhan khusus dengan gangguan disleksia ataupun gangguan tunarungu. Guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya itu menggunakan media gambar lebih banyak daripada perintah verbal. Demikian penjelasan mengenai materi manajemen kelas. Semoga penjelasan kami dapat menjadi referensi wawasan dalam menerapkan pendidikan inklusi pada mata pelajaran ekonomi di SMA. Apabila ada kritik, saran, dan masukan mengenai penjelasan video kami, silahkan tulis komentar pada kolom komen di bawah video ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!